Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kali ini saya akan membahas satu hal fundamental yang menentukan kesuksesan kita dalam setiap aspek kehidupan, yaitu keterampilan interpersonal. Nah, apa itu keterampilan interpersonal? Sederhananya, keterampilan interpersonal adalah kemampuan kita untuk berinteraksi secara aktif, harmonis, dan produktif dengan orang lain. Ini bukan hanya tentang bersikap ramah, tetapi tentang serangkaian perilaku yang memungkinkan kita membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Jika kita ibaratkan, keterampilan ini adalah pelumas sosial yang membuat roda interaksi berjalan lancar. Keterampilan ini dibangun di atas beberapa pilar utama, yaitu 1. Komunikasi yang efektif. Ini adalah pilar pertama. Komunikasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu verbal atau kemampuan menyampaikan ide secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami, dan nonverbal atau kemampuan menggunakan dan membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Pesan kita bisa menjadi kontradiktif jika bahasa tubuh kita berbeda dari kata-kata kita. Nah, pada pilar kedua adalah mendengarkan aktif. Hal ini sering dilupakan. Mendengarkan aktif berarti fokus sepenuhnya pada pembicara. Tidak hanya menunggu giliran kita bicara, kita menunjukkan ini dengan mengangguk, melakukan kontak mata, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Pilar ketiga adalah empati. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati sendiri membuat kita responsif dan sensitif, membangun kepercayaan mendalam dalam hubungan. 4. Resolusi konflik. Interaksi pasti menimbulkan perbedaan. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif, tenang, dan profesional, dengan tujuan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Nah, selain pilar dasar tadi, ada beberapa keterampilan lanjutan yang sangat penting, terutama di lingkungan profesional, yaitu kerjasama atau teamwork. Kemauan untuk berbagi sumber daya, menghormati pendapat berbeda, dan berkolaborasi demi tujuan tim. Ini erat kaitannya dengan adaptabilitas, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tim dan situasi yang berubah. Selanjutnya ada negosiasi, yaitu berbeda dengan konflik, negosiasi adalah diskusi terstruktur untuk mencapai kesepakatan dalam kompromi, di mana kita mengidentifikasi kepentingan kita dan kepentingan pihak lain. Adapun kepemimpinan yang bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain. Nah, pemimpin yang baik adalah komunikator dan pendengar yang hebat. Selanjutnya ada assertiveness atau ketegasan. Ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri dan kebutuhan Anda dengan jelas dan percaya diri, tanpa melanggar hak orang lain atau menjadi agresif. Ini juga termaksud kemampuan untuk berkata tidak bila diperlukan. Nah, mengapa kita harus menguasai ini? Karena dampaknya bersifat universal. Seperti dalam karir, keterampilan interpersonal adalah prediktor utama kemajuan karir. Atasan merekrut dan mempromosikan orang yang tidak hanya pintar secara teknis atau hard skill, tetapi yang bisa berinteraksi, berkolaborasi, dan mengelola hubungan dengan baik. Ini juga kunci dalam networking dan proses wawancara. 2. Untuk hubungan personal. Keterampilan ini memungkinkan kita memilih ikatan yang lebih kuat, lebih bermakna, dan lebih langgeng dengan keluarga, pasangan, dan teman. Juga yang terakhir adalah kesehatan mental. Dengan interaksi yang lancar dan konflik yang dapat dikelola, kita secara alami mengurangi stres dan kecemasan serta meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Nah, pada kesimpulannya, keterampilan interpersonal adalah soft skill yang paling keras dan paling berharga. Ini bukan hanya bakat alami yang tidak hanya bisa diubah. Ini adalah keterampilan yang bisa diasah melalui latihan sadar dan refleksi diri.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.